Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat berpetualang dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau melihat dan berkunjung ke salah satu perkebunan porang yang ada di daerah perkampungan saya. Nah, ini adalah lahan yang dia buat di. Nah, jadi ini adalah salah satu petani porang yang ada di daerah kita yang memanfaatkan lahan di belakang rumahnya. Itu ada sedikit lahan, tapi dia buatkan untuk menanam tanaman porang. Ini contoh tanaman porang yang sudah dia tanam. Nah, ada juga yang sudah besar. Nah, nanti akan kita tanya berapa jumlah tanaman porang atau berapa luas lahannya, itu akan kita tanyakan kepada salah satu petani porang. Nah, di sana juga ada salah satu petani porang juga yang mulai menanam tanaman porang. Nah, saat ini dia berkunjung ke salah satu tempat petani porang yang ada di daerah kita. Kalau kita lihat buah kataknya mungkin belum begitu ada, karena mungkin baru dia tanam. Nah, ini yang sudah besar. Kalau kita lihat, ini sudah ada berbuah katak. Nah, ini buah kataknya mungkin lebih dari 10. Nah, di sini juga ada pembibitannya. Nah, kita akan berbincang-bincang sedikit dengan salah satu petani porang yang ada di lingkungan kita. Nah, baik sahabat porang semuanya, kali ini kita mau bertanya kepada salah satu petani porang yang ada di lingkungan kita. Selamat siang Bapak Ezra. Selamat siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini kami mau bertanya-tanya mengenai tanaman porang yang ada di lingkungan Pak Ezra. Ini luas tanah yang ada di lingkungan Pak Ezra ini untuk menanam tanaman porang ini berapa luasnya? Jadi dia menanamnya ukur 7 meter kali 7 meter. Jadi tanam jaraknya 40 kali 40. Nah, 7 meter kali 7 meter ada 2 batang tanam. Nganggar 2 batang ada orang. Iya. Nah, itulah kisarannya banyaknya jumlah tanam porang yang sudah ditanam itu sekitar 200 batang dengan lahan 7 meter kali 7 meter. Nah, di sini juga ada pembibitan. Berapa jumlah bibit Pak Ezra yang sudah ada ini? Bibit nan lawak tanamku dalam pelibet ada 1000 batang. Jadi niati akan awak pindahkan ke lokasi awak yang baru. Nah, jadi itu adalah jumlah bibit yang ada di playbagnya sekitar 1000. Dan berapa lama Pak Ezra menanam tanaman porang ini sehingga besarnya ini sudah cukup lumayan? Mulai awak menanam ko di seminggu kan puasa sampai kini lebih kurang 1,5 bulan. Jadi karena itu awak tanam, jadi mereka lah tumbuhannya. Nah, Jadi awak istilahnya menculiknya tumbuh mereka. Tani lo dia tiwa nak ingin menambah lokasi wak nan gak luweh nek pada ko. nah, itulah penjelasan dari Bapak Izra. Karena dia menanamnya itu di lokasi perkarang rumahnya cukup sedikit, jadi dia mau beralih nanti ke tempat yang lebih besar. Jadi di sini pertanyaan terakhir Pak Izra, Iya. apa sih motivasi Pak Izra menanam tanaman porang ini? Motivasi awak dek menanam ko dek dulu menculik kawan-kawan mencari bibit dalam hutan lah sehari 2 hari lah sampai seminggu. Jadi wak main ke tempat lokasi kawan tu. Wak culik wak bertanya kayaknya lah minggu ko sudah tanam kecilnya 5 hari sudah tanam. Jadi mulai hari itu wak culik
lagodang nampak dia. Jadi itulah istilahnya bahasa awak terayu lah awak itu itu. Oh, dek, lah godang-godang nampak mana? Iya. Jadi terayu. Jadi itu motivasinya. Jadi targetnya apa dari Pak Izra menanam ini Ya targetnya awak menanam ko untuk tahun ini? untuk tahun ko awak rencana dari rumah awak ko kan ada bibit oh. Jadi kan awak pindahan targetnya anggar gak 2000 batang tahun ko. Oh, jadi Pak Izra tujuannya untuk tahun ini pembibitan dulu gitu. Iya, pembibitnya lo jadi di rumah ko awak bisa mentangnya dirawat elok-elok. Bisa ada itu, bisa dia pupuk iso. Baik teman-teman semua, itu adalah salah satu motivasi dari Bapak Izra menanam tanaman porang di perkarang rumah. Mungkin ada yang terpikir di benak saya, bibit ini dibeli atau bagaimana? Ndak ada boli-boli dah bacai dalam hutan ni. Itu istilahnya ada kawan dari jorong sebelatan, jorong penjuruan 7. Jadi nyo dek mencari bibit ke dalam hutan. Sehingga di rumah awak diajak awak mencari itu. Kebetulan angke itu dia awak tak tahu bentuk nak tentu dia awak bentuk bibit orang. Jadi nyo lah nama ajian awak untuk mencarian beda porang jo kubui atau siles. Sampai nyo magi awak bibit dapat nyo bagi jo lagi awak. Baik teman-teman semua, itulah enaknya Bapak Izra ini menanam tanaman porang di lingkungan rumah, karena dia bibitnya itu tidak dibeli, langsung dicari di hutan. Itu salah satu keuntungan yang ada di sekitar kita, karena kalau kita lihat bibitnya ini juga cukup susah. Nah, ini contohnya tanamannya yang ada di lingkungan Pak Izra. Nah, bisa teman-teman lihat semua. Kawan tuh nasa mau awak lah banyak repek mah ada anggar gak 5.000 mungkin lah. Nah, jadi mungkin Pak Izra ini termotivasi juga dari teman-temannya yang sudah banyak menanam tanaman porang. Jadi mungkin itu dulu bincangan kita dengan salah satu petani porang yang ada di lingkungan kita, yaitu Pak Izra. Baik Pak Izra, terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Izra makin sukses ke depannya. Amin, amin, rabbal alamin. Baik teman-teman semua, sahabat porang, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya nanti kami lebih semangat lagi dalam berkarya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.